Halo semua, perkenalkan nama saya Egidi Trisna Agustina Putra, NIM 2010101059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses ETR absensi karyawan. Ini merupakan data yang akan dipakai pada proses kali ini. Ini merupakan data mentah yang diambil langsung dari mesin absensi. Kemudian, output yang diharapkan itu adalah dengan bentuk seperti ini. Jadi untuk mendapatkan output seperti ini, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Langsung saja ke proses yang pertama. Pada proses yang pertama, output yang dicari itu adalah jam datang dan jam keluar. Untuk mendapatkan output jam datang dan jam keluar, ada beberapa step yang harus dilakukan. Step yang pertama itu adalah sorting. Sorting di sini berfungsi untuk mengurutkan jam dari yang terkecil ke yang terbesar, yang bertujuan untuk mendapatkan nilai jam kedatangan dan jam keluar. Kemudian jika di preview, maka secara otomatis jam akan diurutkan dari yang terkecil. Kemudian step selanjutnya itu adalah grouping. Untuk proses grouping itu ada dibagi menjadi dua, yaitu grouping jam datang, kemudian grouping untuk jam pulang. Untuk grouping jam datang, sini menggunakan group field nama karyawan dan tanggal dengan subjek jam, kemudian tipenya first value atau nilai pertama, kemudian yang ditampung ke dalam jam datang. Dan kita preview. Maka secara otomatis akan digroup sesuai dengan first value atau nilai pertama. Begitu juga dengan grouping jam pulang, sama dengan grouping jam datang, namun yang berbeda adalah tipe yang dipakai, yaitu menggunakan last value atau nilai terakhir. Dan kita preview. Secara otomatis akan digroup sesuai dengan last value atau bisa kita simpulkan sebagai jam pulang. Kemudian step berikutnya itu adalah joining, di mana joining di sini berfungsi untuk menyatukan output dari step sebelumnya, yaitu grouping jam pulang dan jam datang dijadikan satu dalam satu sheet. Dengan tipe joinnya adalah full outer atau full join yang berfungsi untuk mendapatkan semua data. Kemudian key field yang digunakan adalah nama karyawan dan tanggal. Kita preview. Maka akan langsung di data output pada step sebelumnya akan dijadikan satu. Di sini ada jam datang dan jam pulang. Kemudian step terakhir itu adalah output. Output di sini diberi nama jam datang dan keluar. Kemudian menuju ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu untuk mencari jumlah jam kerja. Namun di sini mencari jumlah jam kerja menggunakan cara manual melalui Microsoft Excel, dimana dengan cara jam pulang dikurangkan dengan jam datang, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian step selanjutnya itu adalah filtering. Filtering di sini berfungsi untuk memfilter jumlah jam kerja yang kurang dari 7 jam 30 menit. Oke, kita preview.
maka otomatis jam kerja akan filter sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan tadi. Dan step berikutnya itu adalah grouping. Grouping di sini berfungsi untuk menggrup nama karyawan agar tidak ada duplicate record lagi. Yang dimana subjek yang digunakan adalah tanggal, kemudian tipenya adalah number of value yang ditampung ke dalam jumlah jam kurang dengan group field nama karyawan. Kita preview, maka secara otomatis akan di group. Kemudian untuk jumlah jam kurang akan dihitung secara total. Kemudian step terakhir adalah output jumlah jam kurang. Di sini untuk output diberikan nama jumlah jam kurang. Kemudian proses berikutnya itu adalah proses di sini. Dalam proses ini output yang dicari itu ada dua, yaitu jumlah kehadiran dan jumlah lembur atau jumlah jam lebih. Untuk mendapatkan dua output ini ada beberapa step yang perlu dilakukan. Yang pertama, untuk mendapatkan output jumlah kehadiran, step yang pertama yang harus dilakukan adalah grouping. Grouping di sini digunakan untuk menggrup nama karyawan agar tidak ada duplicate record lagi. Kemudian subjeknya tanggal, tipenya adalah number of distinct value, kemudian ditampung ke dalam jumlah kedatangan. Dan jika kita preview, maka secara otomatis akan digroup sesuai dengan nama karyawan, kemudian jumlah kedatangan akan dihitung secara total. Kemudian step yang terakhir untuk mencari jumlah kehadiran adalah output. Di sini output yang diberi nama jumlah kehadiran. Kemudian untuk mencari jumlah jam lembur. Step yang pertama itu adalah kita melakukan step filtering. Filtering di sini berfungsi untuk memfilter jumlah jam kerja yang lebih dari 8 jam 30 menit. Tipe data yang digunakan di sini adalah tipe data string. Dan jika kita preview, maka hasilnya akan secara otomatis jumlah jam kerja yang lebih dari 8 jam 30 menit itu difilter dan ditampilkan di sini. Kemudian step berikutnya itu adalah grouping. Fungsi grouping di sini sama, yaitu untuk menggrup nama karyawan agar tidak ada duplicate record dengan subjek yang sama, tanggal, kemudian tipe. Di sini menggunakan tipe number of value yang ditampung ke jumlah jam lembur. Dan jika di preview, maka secara otomatis di grup sesuai nama karyawan dan jumlah jam lembur akan otomatis dijumlahkan total. Kemudian step terakhir yaitu output. Output di sini diberi nama jumlah lembur. Kemudian proses terakhir. Proses terakhir, output yang dicari itu adalah total jam. Pada proses ini ada 3 input. Yang pertama jumlah kehadiran, kemudian jumlah lembur, dan yang ketiga adalah jumlah jam kurang. Step yang pertama, kita melakukan joining. Joining di sini berfungsi untuk menyatukan data yang ada di file jumlah kehadiran dan file jumlah lembur. Kemudian tipe join yang digunakan adalah full outer atau full join yang berfungsi untuk menggabungkan semua data dengan key field nama karyawan. Kemudian kita preview. Maka secara otomatis akan di group, kemudian diurutkan sesuai dengan nama. Dan step berikutnya adalah joining. Joining yang kedua berfungsi untuk menyatukan file output dari joining sebelumnya dengan file jumlah jam kurang. Tipe joinnya yang dipakai itu sama, yaitu full outer atau full join. Kemudian key field yang digunakan yaitu sama, nama karyawan.
Kemudian kita preview. Maka secara otomatis semua data akan dijadikan dalam satu sheet dan diurutkan sesuai dengan nama karyawan. Untuk mendapatkan output yang kita inginkan, di sini ada beberapa field name yang harus kita hapus, yaitu nama karyawan dan nama karyawan 1 dan nama karyawan 2. Fungsi penghapusan itu untuk mempermudah kita dalam membaca file dan mengurangi adanya duplicate data. Untuk menghapus field name, kita menggunakan select values, kemudian kita tambahkan field name yang ingin dihapus. Di sini field name yang akan dihapus adalah nama karyawan 1 dan nama karyawan 2. Kemudian kita preview. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nama karyawannya tidak field nama karyawan hanya ada 1 saja. Baik, mungkin seperti itu penjelasan singkat saya mengenai proses ETL absensi karyawan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.